Kamis, mengetahui kondisi Nunung berdagang di rumah, Raffi Ahmad akan suntik modal. Sepi tawaran job hingga membuatnya mengalami masalah ekonomi, membuat komedian Nunung banting setir dalam mencari nafkah sehari-hari. Iya, sejak beberapa bulan terakhir, Nunung pulang kampung ke Surakarta dan alih profesi menjadi penjual aneka masakan rumahan seperti rujak cingur, gado-gado, cumi balakutak, siomay, hingga mie ayam. Nih aku yang kemarin bilang rujak cingur Sultan. Ya nggak ada cuma di sini nih ya. Enak banget rujak. Petisnya itu terasa banget karena petisnya memang dari Jawa Timur ya kita ngambilnya. Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini tak hanya promosi dan menjual saja, tapi juga ada yang dia masak sendiri, masakan rumahan yang dijualnya. Satu di antaranya, cumi balakutak. Hai, alhamdulillah. Pesanan balakutak lagi, malam-malam ngucek-ngucek balakutak. Ini masak cuma 5 kilo, karena tadi udah banyak banget, tadi pagi udah 10 atau 15 kilo ya, udah pada diambilin, udah pada dikirim-kirim. Nah Sabtu nih. Untuk menjual aneka masakan rumahan, Nunung menjualnya di rumah dan bisa dipesan melalui online dan chat di ponsel. Nunung tidak membeli atau menyewa ruko untuk berdagang, lantaran kondisi keuangannya sedang terpuruk. Mengetahui hal itu, Raffi Ahmad berinisiatif untuk memberi suntikan dana kepada Nunung untuk menambah dagangan dan membuka warung. Karena syuting bareng AA langsung suruh cari tempat biar mami itu nggak usah capek jualan online, biar nanti jualannya punya restoran sendiri. Iya, jadi AA langsung kasih perintah untuk mami cari tempat supaya mami tuh punya restoran gitu. Jadi di Solo, karena mami kan masaknya di Solo gitu, di Solo. Masya Allah kan teman-teman aku baik-baik ya, aku mudah-mudahan nyusul baiknya. Tentang Nunung mau dibukain warung, Sorry ya, Pak. Gimana, Tentang Kenapa yang mungkin, udah dilantik gimana? Masalah ekonomi yang dihadapi Nunung tak lepas dari kondisi kesehatan yang terganggu, seperti mengidap kanker payudara dan katarak. Mirisnya, di saat Nunung sedang kesulitan, keluarga Nunung justru tidak perhatian dan terkesan menjauh. Dan beruntung, Nunung masih memiliki teman-teman artis yang bersedia membantunya dalam hal materi. Mami itu kan punya pikiran, lagi kepikiran gitu, lagi suka kangen ke anak-anak, ke cucu, dan mungkin itu yang jadi pikiran akhirnya ya, apalagi juga mungkin usia ya, mami sih cerita tadi gitu, jadi lebih sensitif dan lebih gelisah, sedihan gitu. Kalau gue punya prinsip sekecil apapun ya berjasa ya kita mampu ya kita pasti bantu. Tapi masih Belum pulih dari sakit, Sony Septian minta healing ke Bali. Merasa suntuk harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani fisioterapi, Sony Septian mendadak ingin healing ke Bali. Padahal suami Fairuz Arafiq itu tahu jika kondisinya belum benar-benar pulih, usai mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Namun Sony berdalih, keinginannya ke Bali itu bisa membantu proses pemulihan kesehatannya. Aku capek, aku bosen ke rumah sakit, aku bilang gitu. Aku ngerasa jenuh gitu, aku capek fisioterapi, aku malas. Dia terus nyemangatin aku, jangan gitu nggak apa-apa, yuk. Nanti kalau kamu udah sembuh banget baru bisa aktivitas. Tulis sayang 2 hari aja ke Bali sayang. Belum bisa. Belum bisa, katanya dia juga masih takut karena kan nggak boleh jauh dari rumah sakit yang memang dokternya ada di situ. Iya, tentu saja Fairuz tak mengizinkan Sony untuk healing ke Bali. Selain jauh, dokter yang merawat Sony juga belum membolehkan Sony terlalu capek. Apalagi, Sony masih harus rutin menjalani fisioterapi seperti Kamis yang kemarin. Ini aja aku alhamdulillah tadi progresnya juga katanya sudah semakin membaik, jalannya sudah semakin lancar, ngomong alhamdulillah sekarang sudah nggak terlalu nggak epetan lagi. Meski menolak keinginan Sony, Fairuz berusaha untuk memberi kenyamanan kepada Sony dengan memberikan kejutan agar suaminya itu tak bosan lagi. Dokter kan bilang katanya biar nggak bosen gitu.
disuruh jalan-jalan, nggak apa-apa kok diajak jalan-jalan aja, ibu kasih kursi roda aja, katanya gitu kan. Tadi aku beliin dia kursi roda, Iya. gitu. Aku bilang sama dia, ntar pakai aja kursi rodanya traveling gitu sih, kecil, jadi kalau kemana-mana dibawa-bawa gampang. Terus aku biar dia nyaman kan gitu, jadi aku fasilitasin apa yang memang dia bisa nyaman, terus nggak di rumah aja. Jadi kan dokter bilang kenapa suruh ajak jalan-jalan pakai kursi roda aja Bu, soalnya biar ini nggak stres, karena kan di rumah terus, biasa dia kerja gitu. Nah terus sekarang di rumah terus kan. Sementara itu, sang kakak Elma Teana yang dijumpai saat mengisi sebuah acara santunan anak yatim di Serpong, Tangerang mengaku senang dan bersyukur dengan perkembangan Sony. Elma pun berharap agar Sony lekas pulih seperti sedia kala. Sony alhamdulillah sudah memasuki fase yang lebih baik gitu ya. Aku lihat sudah bisa podcast, bisa kemana, cuma memang nggak boleh terlalu capek gitu kan. Berkah rajin bersedekah, usaha hijab Igun makin laris. Presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan mengaku sangat bersyukur atas keberkahan yang kini tengah dialaminya. Pria bertubuh tambun itu kini telah kembangkan kerajaan bisnisnya, store hijab miliknya sampai cabang ke-19. Alhamdulillah hari ini toko ke-19 yang aku punya. Kita punya polos yang warnanya juga alhamdulillah lengkap, ya kan. Nah tapi yang lagi best seller banget itu adalah Bergo instan aku yang super lembut, super enak banget. Ada bagian pipi ini nih masih termasuk aurat, jadi banyak yang diperlihatkan. Nah ternyata aku buat dengan model seperti ini banyak yang lebih senang gitu karena auratnya lebih terbuka. Sebenarnya nggak cepat, store ke-19 itu kan kurun waktunya 7 tahun. Jadi target utama tuh sebenarnya First City. Nah sekarang target kita ada di Second City. Jadi alhamdulillah semakin banyak yang menggemari karya saya. Igun pun senang karena dapat wujudkan mimpinya membangun lapangan pekerjaan. Ya berkat followers aku juga, ternyata usaha aku itu sesuai targetnya. Memang market hijab itu ternyata diminati gitu kan. Jadi ya aku selalu bersyukur aja sih gitu, apa yang karya apa yang aku buat itu bisa kemakan sama customer, orang juga suka, aku bisa bersaing dengan brand-brand yang lain juga. Menurut Igun, apa yang dia dapatkan hari ini berkat rajin bersedekah. Selain telah membangun masjid dan bagi-bagi hijab gratis di Uganda, Igun juga kerap kirimkan bala bantuan ke Palestina. Bentuk aktivitas sosial yang aku buat itu karena memang dukungan dari customer juga gitu kan. Memang di dalam hidup itu kan nggak semuanya menjadi milik kita ya gitu. Kita tuh pedulinya terhadap perempuan, terhadap pendidikan, ya jadi ke situ sih arahnya gitu. Bahkan belum lama ini, Igun baru saja membuka rumah tahfiz Quran gratis bagi siapapun yang ingin belajar. Tidak hanya itu, Igun kini juga telah memiliki puluhan anak asuh. Next kita mau ada peresmian rumah tahfiz, insya Allah sekarang udah naik ke lantai 3, tapi bakal aku mau bikin acara kecil-kecilan di sana.